Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Jihanisa dari Prodi Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan memanfaatkan energi dari cahaya matahari. Fotosintesis terjadi di organ daun, yaitu bagian jaringan mesofil. Lebih tepatnya di organel kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, yaitu zat hijau daun. Ada dua reaksi dalam fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut struktur dari kloroplas: ada membran luar, membran dalam, granum, lumen, stroma, dan tilakoid. Reaksi terang terjadi di bagian tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Pertama, saya akan menjelaskan reaksi terang, yaitu tahap awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Di dalam tumbuhan memiliki fotosistem. Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Dalam fotosistem terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Fotosistem ada dua, yaitu fotosistem 1 yang menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sementara fotosistem 2 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Berdasarkan jenisnya, aliran elektron pada reaksi terang ada dua, yaitu fotofosforilasi siklik, yaitu elektron kembali ke pusat reaksi, dan fotofosforilasi non-siklik, yaitu elektronnya tidak kembali. Ini adalah gambaran terjadinya fotofosforilasi siklik, yaitu energi cahaya atau foton ditangkap klorofil dalam fotosistem 1 atau P700. Lalu menggerakkan elektron naik yang ditangkap oleh akseptor primer. Setelah itu disalurkan menuju Fd atau ferredoksin ke Ks atau kompleks sitrokom menuju Pc atau plastosianin. Saat bergerak dari Fd ke Ks hingga Pc, energi yang terlepas selama proses perpindahan elektron membentuk ATP. Lalu, pada fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan 1. Dimulai dari foton yang ditangkap klorofil di dalam fotosistem 2. Elektron naik dan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian akan turun menuju fotosistem 1 yang melewati beberapa molekul sebagai akseptor, yaitu Pq atau plastoquinon, Ks kompleks sitrokom, dan Pc adalah plastosianin. Pq, Ks, dan Pc adalah protein yang mengantar elektron kembali ke energi semula dan terbentuknya ATP. Untuk mengisi kekosongan elektron, fotosistem 2 ini mengambil elektron dari fotolisis. Disinilah terjadi fotolisis air, di mana H2O terurai menjadi 2 ion hidrogen, kemudian ada oksigen yang dilepaskan di lingkungan dan elektron yang terlepas. Selanjutnya, foton ditangkap. Selanjutnya, dari fotosistem 1, elektron akan naik dan ditangkap oleh akseptor primer, lalu diteruskan menuju ferredoksin yang menjadi perantara sebelum elektron menjadi enzim NADP reduktase. NADP reduktase menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga membentuk NADPH. Dari penjelasan fotofosforilasi siklik dan non-siklik didapatkan perbedaannya, yaitu pada fotosistem, siklik melibatkan fotosistem 1 saja, sedangkan non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan 1. Lalu perbedaan pergerakan elektron pada fotofosforilasi siklik kembali ke pusat reaksi, yaitu fotosistem 1, dan non-siklik dari fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1. Perbedaan
Keadaan yang dihasilkan pada siklik yaitu ATP saja, sedangkan non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, oksigen, dan hidrogen. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin, yaitu proses reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Siklus Calvin tidak membutuhkan cahaya. Ada tahap reaksi gelap, yaitu fiksasi yang menghasilkan CO2, reduksi yang menghasilkan PGA, dan regenerasi yang menghasilkan RUBP. Siklus Calvin dimulai dari CO2 yang diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan Rubisco. Proses ini akan menghasilkan 6 molekul yang sifatnya tidak stabil, sehingga 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA yang memiliki 3 atom karbon. Hasil nomor 1 adalah PGA atau 3-fosfogliserat yang menghasilkan ATP dan ADP. Tahap kedua yaitu reduksi. Diperlukan NADPH dan ATP. Kemudian 6 molekul PGA atau 3-fosfogliserat tadi masing-masing akan menerima fosfat dari ATP sejumlah 6, sehingga akan membentuk 1,3 difosfogliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. Kemudian NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang berfungsi untuk mereduksi 6 molekul PGAP sehingga menyebabkan lepasnya 1 fosfat dan menghasilkan PGAL atau fosfogliseraldehid 3-fosfat yang berjumlah 6 molekul. Tahap selanjutnya adalah regenerasi, yaitu pembentukan kembali RUBP. Dari 6 molekul pegal atau PGAL akan diambil 5 molekul untuk regenerasi RUBP, sementara 1 lagi digunakan sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Nah, 5 molekul untuk regenerasi RUBP tadi akan membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2, dan hasil akhir dari reaksi ini adalah glukosa. Sekian penjelasan tentang reaksi terang dan reaksi gelap dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.